warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapoba, kembali lagi di podcast Mansapoba bersama saya Selomita Anggraini. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa loh, yaitu ada Ibu Mariati MPD. Halo Ibu. Halo. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariati, guru SMA Negeri 1 Kampung Baru. Kebetulan baru kemarin per 9 Oktober saya mendapatkan amanah baru menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dander. Karir saya diawali di SMP swasta Al-Alaq yang pada saat itu saya sebagai guru yayasan selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 2004 itu terjadi bencana dahsyat di Aceh, yaitu gempa dan tsunami yang mengakibatkan banyaknya jumlah PNS, TNI, Polri yang meninggal dunia. Sehingga dari bencana tersebut ada berkah yang saya dapatkan, yaitu saya lolos menjadi CPNS di Aceh. Kebetulan saya tinggal di Berangkal, salah satu desa di Kecamatan Kampung Baru. Saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia dan alhamdulillah saya tidak pernah mengampu mata pelajaran lain. Kebetulan juga saya diamanahi untuk mengulang atau mengajar di kelas 10 dan kelas 12. Saya sebenarnya lahir di sebuah kota di Sumatera Selatan, yaitu tepatnya di kota Palembang. Jadi kemudian pada tahun 2000 saya ikut hijrah bersama suami, karena setelah itu saya menikah dengan suami dan ikut suami meninggalkan kota kelahiran saya dan menata hidup baru di tempat yang baru, yaitu di Lok Semawe, Provinsi Aceh. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat atas amanah barunya sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dander, Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk berbincang berbagai hal dengan Ibu, yaitu berapa lama sih Ibu mengabdi sebagai seorang guru? Tadi Ibu juga sudah bercerita pernah mengabdi di SMP swasta, itu kurang lebih 5 tahun sebelum Ibu mengikuti seleksi CPNS. Jadi ada 3 kali Ibu mengikuti tes CPNS, kemudian baru yang ketiga Ibu lolos karena memang berkenaan dengan administrasi yang berbeda di suatu wilayah. Memang menjadi bahan pertimbangan sebenarnya masukan untuk pemerintah. Jika membuat kebijakan itu sebenarnya harus merata. Jadi tidak setiap daerah memiliki syarat-syarat tertentu yang misalkan seperti saya yang orang bukan asli penduduk daerah tersebut juga bisa ikut mengikuti seleksi tes CPNS. Apa gunanya yang namanya NKRI apabila setiap penduduknya itu terkadang terdiskriminasi oleh peraturan-peraturan suatu daerah. Ibu selama di swasta itu selama 5 tahun, kemudian pada tahun 2016 lolos CPNS. Ibu ditempatkan di SMA Negeri 1 Lok Semawe selama 4 tahun karena memang pekerjaan suami juga harus ganti karena pada saat itu perusahaan suami dinyatakan pilot oleh manajemen, sehingga Ibu baru mendapatkan masa kerja 4 tahun tetapi harus pindah
dan ibu disetujui karena alasannya sesuai, karena seorang istri itu wajib mengikuti kemana suaminya. Jadi ibu hanya bisa melaksanakan tugas di SMA Negeri 1 Lok Semawi itu selama 4 tahun saja, dari mulai tahun 2006 kemudian diangkat menjadi PNS, dari CPNS ke PNS itu tahun 2007, kemudian beralih ke Bojonegoro pada tahun 2010. Dari 2010 ibu sampai sekarang itu masih menjadi salah satu ASN Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan serah terima jabatan sebagai Kepala UPT di SMA Negeri 1 Dander. Cukup lama sekali ya Ibu perjalanannya sebagai sebagai guru, masa kerja 17 tahun 6 bulan kalau tidak salah. Baik Ibu, lalu motivasi apa yang Ibu dapatkan untuk menjadi seorang guru? Sebenarnya ini adalah cita-cita Bapak. Ibu dulu tidak bercita-cita menjadi seorang guru, karena ibu dulu tertarik untuk menjadi salah seorang tentara wanita Angkatan Darat, yaitu Koat. Jadi ibu melihat bahwa sosok yang namanya Koat itu adalah wanita yang gagah, Tangguh. di balik sisi feminimnya. Tetapi pada saat itu karena memang Bapak backgroundnya kerja di Kodam 2 Sriwijaya, beliau benar-benar tidak mendukung cita-cita ibu 100%. Karena apa yang dialaminya selama di lapangan itu tidak membuat dia menyetujui apa yang menjadi cita-cita ibu. Jadi karena ibu masih bergantung hidup kepada orang tua, sebagai anak kita wajib untuk istilahnya itu menyenangkan, membuat orang tua kita merasa bangga bahwa kita itu adalah sosok anak yang patuh, seperti itu. Walaupun awalnya dalam hati ibu sangat tidak ingin menjadi seorang guru, karena ibu termasuk tipe yang tidak suka menjadi sorotan, tapi justru ibu lebih suka melihat atau mengamati setiap karakter-karakter orang. Jadi ibu cenderung memiliki sifat introvert sebenarnya. Jadi tipe introvert itu kan dia cenderung lebih sering mengamati ketimbang dia yang menjadi objek pengamatan. Jadi pada saat itu karena ibu tidak disetujui untuk menjadi seorang tentara, kemudian ibu sebagai bakti kepada orang tua, karena ibu anak kedua dari 4 bersaudara itu, jadi ibu termasuk anak tertua perempuan yang memang punya tanggung jawab untuk membuat orang tua bangga. Jadi sebenarnya ibu sempat kuliah di STIMIK yang waktu itu mencetak sarjana komputer. Jadi bergelar Eskom itu menurut ibu jauh lebih keren lah, kelihatan keren ketimbang misalnya lulusan seorang guru, karena guru itu hidupnya sangat miris ya. Kalau sampai sekarang ibu amati ya memang seperti itu kenyataannya. Jadi kalau guru kalau ibu menilai itu pelarian para pencari kerja yang sudah gagal di cita-citanya yang lain. Itu menurut pendapat ibu. Jadi dulu jiwa ibu sangat menggelora istilahnya itu. Jadi untuk menjadi seorang guru seolah-olah ibu harus terkungkung di dalam
lingkup yang kecil, karena itu memang juga ibu menjalani pilihan orang tua. Jadi pada tahun 1995 ibu memberanikan diri untuk ikut tes perguruan tinggi, kemudian alhamdulillah sekali ikut ibu lolos untuk jurusan pendidikan bahasa Indonesia, karena ibu memilih peluang di mana jurusan yang jarang diminati oleh pelamar yang lain, karena menurut pengamatan setiap jurusan yang penggemarnya banyak justru saingan kita lebih berat untuk masuk perguruan tinggi. Sebenarnya setelah menyelami, walaupun kita tidak sehati dengan apa yang awalnya itu adalah cita-cita orang tua, tetapi setelah kita menjalani, kita akan menjadi jatuh hati atau menyenangi apa yang seharusnya memang harus kita dalami. Seperti itu ceritanya. Baik Ibu, panjang sekali ya ternyata ceritanya untuk menjadi seorang guru dari hati Ibu sendiri. Baik, proses Ibu menjadi kepala sekolah itu gimana ya? Pasti Sobat Semesta Poba juga pengen tahu loh. Sebenarnya prosesnya itu tidak sengaja. Jadi pada masa pandemi seharusnya Ibu sudah harus mengusulkan kenaikan pangkat dari golongan 3D ke golongan 4A. Hanya saja pada saat itu Ibu terkendala dengan penilaian tindakan kelas yang harus menghadirkan objek seperti siswa yang di dalam kelas dan pelaksanaan seminar. Nah, karena hal tersebutlah yang membuat PTK Ibu menjadi belum rampung, sehingga Ibu belum bisa mengajukan usul kenaikan pangkat ke 4A. Nah, dari peristiwa itu ternyata ada hikmah yang lebih besar ternyata. Jadi memang Allah itu sudah menyusun sebuah rencana baik dari hal yang gagal kita laksanakan. Jadi Ibu ditawari oleh Bapak Kepala Sekolah waktu itu untuk mengikuti seleksi CPNS. Awalnya Ibu ragu karena apa? Ibu pikir nanti persyaratannya itu berat. Jadi Ibu belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengikuti seleksi administrasi, tetapi setelah Ibu lihat persyaratannya, ternyata persyaratannya sangat mirip dengan pengajuan usul kenaikan pangkat. Nah, dari situ Ibu berani untuk mengusulkan dan ikut seleksi administrasi, dan kebetulan alhamdulillah Ibu lolos untuk peserta dari wilayah Bojonegoro dan Tuban, karena dalam satu kantor cabang dinas dijadikan satu, kemudian dari cabang dinas sendiri itu sudah penyeleksian itu langsung. Jadi yang misalkan usianya sudah melewati batas itu sudah tidak diajukan lagi ke provinsi. Jadi dari kantor cabang dinas sendiri itu sudah mulai penyeleksian administrasi. Jadi alhamdulillah kalau tidak salah dari Bojonegoro itu ada sekitar 64 kalau tidak salah berkas yang lolos dan diantar ke provinsi. Jadi dari provinsi itu bergabung lagi berkasnya itu dari semua kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalau tidak salah jumlah berkasnya itu mencapai 1.600
sekian. Jadi seperti itu. Nah, dari 1.600 itulah ternyata ibu juga tidak menyangka, karena memang yang ikut itu adalah guru-guru yang memiliki prestasi lebih, prestasi yang lama di bidang pengalaman mengajar. Tetapi ibu istilahnya, kalau memang lolos itu merupakan berkah, kalaupun memang belum lolos berarti memang itu belum rezeki. Jadi ternyata begitu diberikan edaran peserta yang lolos dan ikut BIMTEK, ikut seleksi tes di Malang, ternyata nama ibu tercantum salah satunya peserta yang mengikuti tes di Malang, dan kebetulan waktu itu memang masih pandemi COVID. Jadi memang memang protokol kesehatan diperketat, dan memang orang jarang untuk bepergian karena memang kondisi saat itu tidak memungkinkan orang bebas untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi itu ceritanya. Sampai di tes substansi itu ibu melewati 3 tahapan tes, kemudian 1 tes wawancara. Jadi dari 3 tes tulis tersebut ibu dinyatakan lolos, kemudian tinggal menunggu hasil tes wawancara, dan setelah itu akan dikirimkan hasilnya ke cabang dinas, ke kantor cabang dinas kabupaten masing-masing. Nah, waktu itu ibu istilahnya tidak mengharapkan hasil terbaik di seleksi yang kedua itu, tetapi ibu merasa sudah memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan apa yang ibu miliki. Jadi ibu ada sedikit keyakinan bahwa ibu akan maju ke tahap berikutnya. Baik Ibu, luar biasa sekali ya prosesnya, sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, langsung saja, gimana sih perasaan Ibu setelah terpilih menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Dander? Masa penantian itu sebenarnya sangat lama. Jadi kami terbagi menjadi 2 tahapan pengangkatan. Jadi masa penantian ibu hampir 2 tahun. Jadi memang penantian cukup lama, tetapi ibu tidak istilahnya terlalu stres memikirkannya, karena memang ada sendiri jalan ceritanya untuk pengangkatan kepala sekolah, karena memang angkatan kami itu adalah angkatan terakhir untuk kepala sekolah yang sudah memiliki NRKS. Setelah itu, setelah kami nanti akan ada persyaratan baru yang memang pemerintah tetapkan sebagai pengangkatan kepala sekolah. Syarat terpenting peserta memiliki sertifikat guru penggerak. Jadi memang kepala sekolah nanti yang paling utama itu sudah memiliki atau mengantongi sertifikat guru penggerak. Jadi ibu terpilih menjadi kepala sekolah ini sebenarnya sudah lama, hanya saja SK penempatannya itu baru diturunkan kemarin karena memang melihat situasi dari Kabupaten Bojonegoro yang berada di naungan Dinas Provinsi Jawa Timur ini memiliki peluang yang banyak, karena memang PNS yang mendapat jabatan tambahan sebagai kepala sekolah mulai banyak yang memasuki masa purna atau pensiun. Jadi sebenarnya ya ada senang, ada sedihnya juga. Sedih karena memang penempatan agak jauh dari lokasi rumah.
senang karena sudah lega, karena kami memang dari 71 orang yang tersisa yang memiliki NRKS ini merasa was-was apabila pemerintah itu nanti melupakan persyaratan yang kami sudah memiliki NRKS, sudah melalui BIMTEK, sedangkan mereka yang belum melalui BIMTEK dan memiliki NRKS itu ternyata sudah dikukuhkan, diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi itu kegelisahan dari para teman. Kemudian kalau ibu agak sedikit tenang karena ibu memang selama masa penantian ibu tidak mau hanya menunggu. Ibu berusaha untuk terus memotivasi diri dengan memegang semboyan belajar sepanjang hayat. Jadi ibu tidak tidak berleha-leha, tidak terbuai dengan usia. Jadi usia tidak membatasi kita untuk terus belajar dan belajar. Karena apa? Seperti yang sudah pepatah katakan, tuntutlah ilmu sampai ke dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada usia yang menjadi alasan saya sudah tua jadi saya harus berhenti belajar, tidak. Jadi selama kita hidup itulah kita selalu terus belajar. Jadi senang karena memang sudah pasti penempatan ada di SMA Dander. Juga ada sedihnya karena ibu harus meninggalkan lembaga yang ibu cintai ini, karena memang dari sinilah ibu lahir kembali sebagai seorang guru yang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kepala UPT di SMA Negeri 1 Dander. Seperti itu. Baik Ibu, lalu pesan dan kesan apa sih yang Ibu dapatkan selama di SMA Negeri 1 Kepanbaru ini? Ibu berpesan kepada anak-anak ibu, janganlah kalian terbuai dengan teknologi, terbuai dengan hal yang tidak penting untuk kemajuan ataupun mendukung masa depan kalian, karena kalian masih muda, cita-cita belum banyak yang terwujud, jadi kalian harus terus belajar dan belajar. Boleh kalian bersantai untuk hanya sekedar bermain game atau menikmati apa yang ada di media sosial, boleh silakan. Tetapi jangan hanya kalian habiskan waktu hanya untuk bersantai. Ada waktunya kalian juga harus memperjuangkan hidup kalian, karena sukses itu ada di tangan kalian sendiri. Seperti itu. Oke, baik Ibu, itu saja perbincangan kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Ternyata untuk kisah dari Ibu Mariati MPD ini sangat menginspirasi tentunya bagi saya dan juga teman-teman lainnya. Baik, itu saja podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.